lihat poster pengumuman live bareng Jonathan hari ini, Mari juga udah naruh beberapa pertanyaan, udah saya pilih beberapa, nanti kita coba tanyain ke Jonathan dan kita lihat ya Jonathan. Gue dan Jonathan bakal ngobrol apa aja. Hai Jo. Halo. Hai, udah oke nih? Udah aman semuanya? Aman. Jo, apa kabar? Baik. Pastinya baik dong, harus baik. Baik. Oke. Jo, suaranya agak kecil. Emang agak kecil ya? Ya, nah udah oke. Sekarang, Jonathan, gimana nih hari ini, hari Minggu? Tapi di karantina, udah 2 bulan ya di karantina? 2 bulan. Boleh diceritain nggak? Kira-kira dari pagi sampai sore ini ngapain aja Jo di asrama? Pakai AirPods, kayak nggak ada suaranya. Oke. Gimana tadi? Iya, dari hari ini kan hari Minggu, biasanya mungkin latihannya off, biasa pulang, tapi kan sekarang karantina. Boleh diceritain nggak dari pagi sampai sore Jonathan kegiatannya apa aja? Dari sore kalau selama karantina ini sih paling tetap ada gereja, tapi gerejanya kan online. Jadi gereja online terus sama paling sisanya istirahat sih, paling sama kalau ada waktu luang main game aja. Hari Minggu nggak ada latihan ya emang? Nggak ada libur. Nggak ada. Udah mulai bosen belum Jo sama rutinitas karantina? Dibilang bosen, ya sebenarnya bosen sih, cuman dibilang buat kebaikan ya karena emang buat kebaikan juga kita semua kan, jadinya ya nggak mau emang harus diikutin gitu peraturannya. Rutinitasnya ada yang berubah nggak dari sebelum karantina dengan sekarang? Yang paling mendasar yang lo rasain apa aja sih? Pastinya nggak bisa ketemu keluarga, itu yang paling jelas. Terus juga nggak boleh keluar, terus apa ya, jadi lebih banyak main sama temen aja sih di sini jadinya selama 2 bulan. Banyak ada ini nggak sih rutinitas baru gitu yang misalnya kalau hari normal lo nggak melakukan hal itu, tapi karena karantina jadi melakukan ini, nyoba itu, ada nggak sih? Piket. Kenapa? Piket. Oke, asrama ya? Asrama ya cowok cewek sama lah pasti gue rasa. Semua dapat jatah buat piket, dan kebetulan tadi hari ini gue piket tadi pagi. Jadi ya inilah ada teman juga kan bareng. Jadi setiap orang tuh setiap regu ada 3 atau 4 orang lah piket setiap hari. Jadi piketnya ya nyapu, ngepel, buang sampah, terus bersihin kamar mandi, sikat kamar mandi ya gitu. Okay. Udah lama banget dong ya nggak melakukan hal-hal itu. Iya. Biasanya ada yang bantu ya di asrama? Biasanya ada. Nyuci juga ya Jo? Nyuci sendiri juga? Iya. Luar biasa Jonathan guys. Sama ini, kalau nggak salah lihat updatean di Instagram Jonathan tuh suka bikin smoothies, ngoprek-ngoprek dapur. Itu tuh baru-baru aja lo lakuin pas karantina atau sebelumnya emang udah seneng aja sih di dapur kayak? Enggak, sebelumnya kan kita ada menu kan, maksudnya bukannya sekarang nggak ada menu, cuman ada menu yang kayak gue kan emang waktu itu pengen lebih keringin lagi gitu, jadi ada pola makan yang emang harus dijaga bener-bener gitu kan. Jadi emang ada nih harus makan ini gitu ya, walaupun tetap ada disediain di kantin, cuman emang ada istilahnya spesial lah buat nurunin berat badannya, ada tuh. Nah untuk sekarang ini kan selama masa kuarantin lebih dikurangin. Nah itu ya mau nggak mau gue gimana caranya ya, gue juga ngelakuin hal yang mungkin caranya beda tapi hasilnya sama gitu. Kayak gitu, makanya berarti bukan cuma sekedar iseng ya? Bukan cuma sekedar iseng juga, jadi tetap ada jaga juga. Dan emang kebetulan dari kemarin lagi suka ngeliat masak-masak gitu kan, jadi pengen coba masak yang gampang, yang nggak ribet gitu. Jadi ya udah, smoothies kan gampang. Gitu. Udah nyoba apa aja kalau masak? Kalau masak apa ya? Kalau masak tuh jujur di sini susah kan, mesti ada bahan-bahannya dan
ada ini juga kan, Oke, ada yang kokinya juga kan, jadi kita nggak enak kalau buat ganggu juga. Jadi ya itu makanya yang gampang, ya udah smoothie. yang gampang ya. Smoothies. Wah, luar biasa loh. Keren di lapangan, ternyata jago juga meracik makanan-makanan di dapur ya. Tapi sejauh ini udah mulai kangen nggak Jo sama turnamen, sama lapangan badminton gitu? Udah kangen belum? Kalau dari lapangan badminton, kangennya justru ke ini sih, ke pertandingan. Karena biasanya kita, justru biasanya nih kalau lagi ada jadwal full padat, kita kangennya itu di rumah gitu. Karena kan pasti 2 minggu pertandingan, balik cuma sebentar, berangkat lagi, balik sebentar, berangkat lagi. Nah sekarang ya itu apa yang lebih dipikirin, lebih kangen ke pertandingannya sih. Nah, pertandingan iya dong ya. Biasanya sebulan bisa 2-3 turnamen ya Jo? Iya, bisa 2-3 turnamen. Sekarang 2 bulan malah udah off ya. Makanya 2 bulan nggak kemana-mana. Kalau turnamen yang paling berkesan gitu, ngomong-ngomong soal turnamen, yang berkesan sejauh ini apa Jo di sepanjang karir lo? Pastinya Asian Games nggak bisa dipungkiri, itu salah satu kenangan yang bisa dibilang ya kenangan yang paling indah juga kalau buat gue ya. Mungkin kalau yang lain, ditanya lain, pertandingan lain, mungkin New Zealand Australia karena itu gelar pertama di World Tour. Oke. Gitu. Terus di Asian Games kemarin juga jadi salah satu momen nama lo lebih dikenal sama seluruh Indonesia ya, fans makin membludak sih. Itu ya mungkin berkat para fans bulu tangkis juga yang menggembar-gemborkan kan, jadi ya mau nggak mau orang banyak nih, dan kebetulan emang waktu itu kan Asian Games di Indonesia, dan Indonesia olahraga yang paling diminati ya kalau nggak bola ya bulu tangkis kan, jadi ya pas aja sih momen. Ya, kalau negara yang lo kangenin sekarang apa nih? Kan setahun tuh banyak negara lo datengin kan. Kayak, aduh tiba-tiba pengen deh kesini, turnamen di sini gitu. Ya paling kangen sih sebenarnya Prancis sama Jepang, karena itu udah 2 negara yang paling gue suka. Apa Jo serunya di Prancis sama di Jepang? Prancis suasananya sih, suasana itu enak. Terus kalau Jepang beda apa ya, beda suasananya sama-sama enak tapi beda kultur ya, beda budaya kayaknya. Kalau Jepang tuh ramenya tuh rame yang kayak seru aja gitu, di banyak apa ya, jajaran pinggir jalan kan, jajaran gitu kan. Ya, terus kalau di Paris lebih ke suasananya gitu, enak aja suasananya, klasik, cuci mata sama bangunan-bangunan tua gitu ya. Oke, Jo, kalau gitu ngomong-ngomong soal pertandingan nih, pengen tahu dong kalau lo sendiri persiapan sebelum pertandingan, kalau teknis udah tau lah ya, pasti kan latihan, pemanasan, apa segala macam. Kalau persiapan non teknis tuh gimana sih Jo? Kalau lo sendiri ada nggak persiapan non teknisnya? Taruhlah misalnya 2 jam sebelum pertandingan gitu, lo ngapain aja sih biasanya? Yang paling yang biasa sih pasti semua pemain ngelakuin kayaknya nonton video sih, nonton video musuh. Nonton video. Itu 2 jam sebelum pertandingan ya? Itu udah, kalau gue bahkan malah malamnya. Kalau misalnya besok main, malamnya gitu. Sama mungkin sebelum main juga pasti ada, biar nginget sedikit kan. Nonton lagi sama makan, ya biasa sih makan paling 3 jam sebelum main lah makan. Terus persiapan, terus segala macam, sama paling ya sebelum berangkat pasti doa dulu, udah itu aja. Packing tas gitu berapa jam sebelum sih Jo? Kayak nyiapin packing tas pertandingan. Packing tas raket. Kalau gue sih nggak yang terlalu mepet sih ya. Jadi kalau misalnya emang lagi lowong aja gitu, ya udah kayaknya biasa habis sarapan nih, habis sarapan pagi biasanya kalau lagi lowong ya udah langsung aja packing gitu, biar takut nggak lupa juga kan. Oke. Suka dengerin musik juga nggak sebelum turnamen? Kalau dengerin musik pasti, jadi setiap mau berangkat juga pasti dengerin musik biar relax aja sih. Jenis musiknya apa sih Jo yang lo biasa dengerin? Banyak, tergantung, kadang-kadang tuh tergantung suasana mood hati sih sebenarnya. Kalau misalnya emang lagi butuh yang lebih semangat, bisa setel musik yang lebih beatnya agak naik kayak gitu. Oke. Jadi nggak mesti yang
apa beat apa yang menenangkan, Ya, yang slow nggak mesti gitu ya? Enggak. Oke. Balik lagi nih ke tas raket, soalnya kepo sama isi-isi tas raket. Kalau satu match gitu, lo bawa baju turnamen tuh berapa, Jo? Baju Satu minimal 3. pertandingan? 3. Itu berarti sama semua ya? Sama Warnanya? semua. Jadi satu set ganti, satu set ganti. Jadi iya ini buat yang teman-teman yang belum tahu, kalau baju pertandingan itu kan nggak bisa ganti warna di tengah-tengah ya? Iya. Betul. Dan peraturannya untuk pemain boleh milih warna tuh kalau rankingnya lebih tinggi ya, Jo? Ya, kalau ranking lebih tinggi kita bisa lebih menentukan mau pakai baju apa. Kak Jo, jadi kalau misalnya tiba-tiba sama gitu di tengah pas masuk gitu gimana? Nah, itu juga gue nggak tahu tuh, jadi pertanyaan juga waktu final All England. Oke. Semua putih semua dan itu ya gue nggak tahu sih gimana ininya. Oh iya. Tapi kalau normalnya harusnya yang ranking di bawah yang harus ranking ganti lebih deh, di ya. atas tuh dia yang lebih menentukan pakai baju warna apa, dan yang peringkatnya di bawah dia yang ngikutin harus berubah. Oh. Kalau raketnya ada berapa, Jo? Raket Yang di bawah. bawa minimal 8 Itu dalam satu match? Semua sampai dibawa? 10. Pokoknya kalau kita berangkat satu pertandingan itu selalu bawa 8 sampai 10. Oke. Dan itu setiap pertandingan bawa. Oh berarti itu udah settingannya udah sama semua gitu ya? Nanti Ya. putus ganti gitu ya? Terus gitu. Oke. Kalau benda wajib yang dibawa di luar kebutuhan bertanding ada nggak sih? Kan kalau raket, baju, sepatu itu kan udah wajib lah ya, emang dipakai dibutuhin. Yang enggak gitu, yang nggak wajib, misalnya bawa apa, kayak pengen bawa aja gitu. Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang spesifik ya? Nggak ada yang spesifik. Misalnya nggak perlu dibawa ya nggak perlu dibawa. Apalagi kan berat-beratin tas gitu kan. Jadi ya udah taruh di koper aja, gitu. taruh di Jadi hotel aja. berarti lo emang seefisien mungkin yang dibawa Iya. ya? Jo, bercerita soal pertandingan, boleh dideskripsiin gak sih lawan-lawan terberat yang pernah lo hadapin gitu, yang cukup tangguh gitu lah, lo mau menang atau kalah gitu, bisa nggak sebutin 5 gitu lawan tertangguh yang selama ini lo Jadi hadapi? kalau tertangguh sih semua juga bagus-bagus sih, maksudnya ya nggak ada. Kalau dari Super Series tuh udah nggak ada yang enteng lah istilahnya. Cuman itu balik lagi, siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah kan. Tapi yang paling penting ya pas di lapangannya itu terkadang gimana kita ngerespon hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya aja tuh di lapangan. Kadang kan ada tuh kita misalnya prepare nih, dari malam gue prepare udah mau main kayak gini nih, gue mau main lebih enjoy, relax apa. Tapi pas pertandingan, pas mau masuk lapangan, itu tuh bisa beda. Dan apa yang kita pikirin tuh bisa tiba-tiba blank, hilang gitu tuh bisa. Itu tuh bisa. Nah itu Hal kecil aja bisa hal masalahnya. kecil aja tuh bisa gitu. Nah jadi menurut gue ya itu semua berat, tapi gimana cara kita ngatasin masalah itu sih kalau menurut gue ya gitu. Jadi 5 nama nih siapa nih kira-kira? Ada nggak? Kalau spesifik ya pasti ya Momota ya udah nomor 1. Momota, Chenlong gue belum Momota, pernah menang. oke. Terus juga Chenlong. Ginting juga oke. Terus siapa lagi? Solson, Chotianchen, Siuki banyak sih kalau dibilang bagus gitu. Wah banyak. Banyak, Banyak ya, soalnya tunggal putra persaingannya lumayan ketat ya, Jo ya. banyak. Jo, gue sempat observasi tentang lo nih sebelum ngobrol-ngobrol, terus lihat wawancara-wawancara lo yang lama-lama. Lo pernah mention dulu tuh pengen banget lawan Lindan. Oke, Ingat gak? ingat. Oke, terus udah ketemu 7 kali ya ternyata. Udah menang Kurang juga, lebih, udah kalah iya. juga. Gimana Jo, bisa diceritain nggak? Dulu kan waktu dulu kayak, pengen banget ketemu Lindan, terus tiba-tiba lo udah berapa kali ketemu dan juga pernah menang gitu dari dia. Gimana Dulu rasanya? itu pengen ketemu Lindan, pengen sih maksudnya, tapi nggak pengen yang gue pengen banget ketemu dia, enggak. Dan nggak pernah kepikir sampai ya itu balik lagi sih, emang udah diizinin Tuhan juga sejalannya waktu, karena waktu itu regenerasi kita sempat agak gapnya agak jauh. Jadi waktu itu kan gue langsung upgrade kan istilahnya, kalau coach gue bilang tuh langsung upgrade, kita langsung main di Super Series gitu. Nah itu kan hal yang tadinya gue gak pikirin gitu. Harusnya kan jenjang gue nih dari kelas 1 misalnya mesti kelas 2, tapi ini dari kelas 1 langsung kelas 3 gitu. Nah itu makanya gue gak pernah Akselerasi, nyangka,
nggak pernah nyangka bisa langsung main di sini. Dan pas waktu itu pertama kali main ketemu Linda, itu tuh bener kayak nervous gitu loh. Ngerti gak sih, kayak anjir gue akhirnya ketemu dia, kayak ya kayak nggak nyangka aja, kayak demam panggung gitu pertamanya. Terus setelah itu seminggu ke depannya tuh kan itu pertama ketemu di Singapura kalau nggak salah. Terus setelah itu tuh ketemu di Indonesia. Di Indonesia gue udah nggak terlalu nervous, dan di situ ya udah all out aja mainnya. Kalah ya karena emang kemarin pun udah kalah, menang ya syukur gitu. Jadi ya lebih enjoy. Itu pengalaman apa ya yang nggak bisa lupa sih lawan Linda. Iya ya, salah satu legend lah bulu tangkis dunia. Jo, selain bulu tangkis, lo kan juga aktif berbisnis ya. Di dunia di dunia bisnis lo juga masih mencoba meniti karir. Boleh diceritain gak sih lo awal mulanya kenapa sih kok kepikiran bisnis, dan kenapa milih bisnisnya clothing kan ya? Clothing. Bisnis pertama, kenapa mikir bisnis clothing untuk saat ini ya? Pertama, gue belum tahu banget ya namanya bisnis itu apa. Bisnis ini kan bisa dibilang 50-50 nih, antara lo bisa sukses atau enggak lo bisa bangkrut gitu istilahnya kan. Nah itu gue ngambil kayak, kalau kita bisnis makanan, untuk pertama langsung gue bisnis turun di makanan. Gue nggak tahu apa yang gue harus lakuin, dan makanan itu resikonya besar banget. Makanan tuh resikonya besar banget, karena kalau nggak laku bahan-bahannya itu bakal udah nggak bisa dipakai lagi lah istilahnya kan, udah expire dan lain sebagainya, busuk lah segala macam. Jadi resiko kalau buat di makanan dan lain-lain tuh agak riskan gitu menurut gue. Makanya kenapa aku milih clothing, karena kalau clothing kan berbentuk kaos gitu. Kaos itu nggak bakal expired, tuh sampai kapan juga tuh nggak bakal expired gitu kan. Toh misalnya nggak laku pun itu bisa dijual dengan harga yang miring dan lain sebagainya gitu kan. Itu tuh masih bisa lah. Nah makanya kenapa gue pilih clothing ya itu. Dan awalnya ketemu ini tuh juga nggak kepikiran juga sih gitu. Dan nggak gue rancang gue mau punya ini nih sebenarnya, enggak gitu. Karena pertamanya ini punya teman gue gitu loh. Jadi awalnya tuh ada 2 orang yang punya nih, si A lah katakan. Nah si B ini nih ngenalin produk ini ke gue gitu loh. Dan gue lihat kok keren ya, kok kayak udah ada gitu, udah ada brand lain udah ada, tapi kok kayak gimana ya, kayak nggak mau lebih nunjukin tuh ke cinta Indonesianya banget lah istilahnya gitu. Kayak mau lebih apa ya, kayak gue nggak bisa ngejudge juga sih, cuman gue pengen bilang kayak ya lebih represent Indonesia lah gitu. Nah dari situ gue terus lo langsung dapet chemistry-nya lah istilahnya gitu ya, sama tapi brand ini gitu. belum langsung gue iyain gitu kan. Gue masih gue mikir dulu deh ya, gue coba runding dulu sama keluarga dan sebagainya, gimana ininya. Dan berjalannya waktu, oke juga. Dan ini kan bisnis pertama juga gitu, dan emang nggak bakalan langsung boom banget dan lain sebagainya gitu. Dan gue juga nggak nganggap ini sebagai loncatan yang langsung tiba-tiba gue mesti berbisnis besar gitu, enggak gitu. Jadi gue cuma nganggap bisnis ini sebagai, gue sekalian belajar nih bisnis tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Sejauh mana lo berperan dalam bisnis itu? Apa lo juga mencoba mendesain gitu atau apa gitu sih? Karena kan kesibukan lo kan juga lumayan padat nih ya. Itu yang paling penting sih, banyak juga yang tanya. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu terjun banyak sebenarnya di sini, karena teman gue notabene yang lebih terjun banyak juga. Tapi beberapa desain sempat gue ngedesain juga. Salah satunya yang ini. Bentar. Yang mana? Yang ini. Nggak tahu aja, gue suka ngedesain yang ini. Generation of Youth Power. Jadi kan youth sekarang anak-anak milenial ya, biasanya tuh anak-anak milenial. Benar. Terus ya yang bisa didengar tuh sekarang banyak kan sosial media yang pakai anak-anak muda gitu. Jadi gue pengen kayak anak muda nih yang harusnya bisa kasih dampak yang positif gitu loh di dalam lingkup sosial media ya. Kan sekarang apa-apa sosial media tuh bisa, ya tanda kutip, bisa jadi baik banget, bisa merusak banget gitu loh. Karena banyak banget dampaknya tuh sosial media yang
ya kebanyakan orang tuh salah pakai kalau menurut gua ya, kalau menurut gua. Jadi itu kenapa gua buat di sini, gua juga mikir kayaknya ini oke deh gitu. Jadi lo ada misi juga lah ya, nggak sembarang jual baju atau desain apa, ada misi-misi yang ingin lo sampaikan. Ya. Berarti ini desain terbaru atau ada lagi yang baru, Jo? Yang ada yang baru nih sebenarnya ada yang ini. Jadi kita kalau yang baru lagi simple, lebih yang kayak desainnya tuh lebih cuma satu nusa, terus share the goodness of Indonesia. Jadi kayak lebih simpel aja gitu, lebih apa ya, lebih desain klasik sih gitu. Juga sama tuh simple tapi tetap ada pesan-pesan yang lo ingin sampaikan gitu ya, supaya ya, jadi nggak pengen apa ya, nggak pengen cuma punya satu bisnis cuma mikirin untung aja gitu. Jadi pengen juga buat satu hal yang positif gitu. Dan apa Jo selain itu yang aja. Nanti juga Satu Nusa bakal mau memberikan alat pelindung diri untuk para garda terdepan kita, teman-teman di siapapun itu, dokter, suster dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti tungguin aja di IG-nya Satu Nusa. Oke, Jo, kalau gitu apa sih pelajaran gitu yang lo dapat dari bisnis ini, dunia yang cukup berbeda dengan yang lo geluti saat ini? Apanya tadi? Pelajaran berharga gitu. Oh ternyata tuh di bisnis jadi gini, ada nggak sih gitu? Apa ya? Lebih ini beda banget sih, kontras, benar-benar kontras, sekontras-kontrasnya. Gue pertama kali ketemu dua teman gue ini nih, gue kayak pertama kayak, hah? Kok kayak gini ya? Hah? Kok kayak gini ya? Jadi tuh emang benar-benar berbeda jauh. Belajar gitu ya? Kalau di atlet kan kita cuma pikiran nih, gue gimana caranya, pokoknya gue latihan secapeknya, semaksimal mungkin, udah gitu kan. Istirahat, makan, tidur, udah. Kalau ini tuh benar-benar kayak kita mesti lihat pasar tuh gimana. Sekarang lagi rame tuh orang tuh yang kayak gimana, maunya tuh model apa, yang kayak gimana, apalagi clothing kan. Sekarang apalagi masa pandemi seperti ini, itu tuh wah, uji coba itu banyak banget ujiannya tuh benar-benar banyak banget. Itu yang juga ya, banyak sih, gue banyak belajar. Jadi lebih banyak apa ya, lebih banyak hal yang gue dapat sih gitu dari bisnis ini. Oke. Jo, apa namanya, lo kalau deskripsinya aduh susah banget. Kenapa sih lo kayak bisa melakukan banyak hal di bisnis? Oke, di olahraga juga. Lo juga kan di dunia entertainment juga ya, bisa dibilang seperti itu nggak sih, Jo? Kalau pernah main film? Dunia entertain sih sebenarnya ya main film sekali itu doang sih yang gitu. Iya. I mean, lo pernah nyobain mencicipi di dunia itu, terus kayak ada main iklan apa segala macam. Gimana lo memanage ini ya, apa sih, memanage diri lo gitu lo untuk semuanya biar balance, terus lo prestasinya juga tetap bagus. Gimana sih? Gimana ya, tetap pertama itu kan berawal semua dari atlet. Gue dari bulu tangkis, gue bisa dapat itu semua tuh dari bulu tangkis. Jadi ya tetap harus nomor satu ya bulu tangkis. Dan itu gue selalu bilang sama manajer gue juga, sama segala macam. Gue nggak mau kalau misalnya pun sampai ada iklan pun, gue nggak mau sampai ngeganggu. Kalau bisa Sabtu Minggu aja udah, itu jam yang benar-benar gue free gitu loh. Karena gue kalau lagi latihan diganggu tuh gue marah gitu loh. Bahkan gue bisa sampai tolak, nggak apa-apa. Gue juga maksudnya kasarnya, gue juga nggak terlalu butuh kok istilahnya kayak gitu tuh. Karena emang gue awalnya komitmen utama masih di atlet lah ya. Iya, karena lu kan kenal gue juga dari bulu tangkis gitu, istilahnya kayak gitu. Betul. Jadi tidak mau terburu-buru untuk merambah atau berpindah ke ini lain ya. Tetap fokus di bulu tangkis. Oke, seru banget ngobrol sama Jonathan nih. Ngomong-ngomong, teman-teman yang udah gabung di live kali ini, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan juga boleh. Juga ada buat Jonathan kali ini, siapa tahu bisa dijawab langsung. Ini juga ada, Jo, di feed Instagram waktu di poster kemarin ada yang nanya, gimana caranya lu bangkit dari kekalahan, atau ketika lo sedang down, apa sih yang menjadi motivasi lo untuk bisa bangkit lagi dan lebih baik? Apa ya, itu sih nggak gampang sebenarnya. Kelihatannya gampang ya, cuman
ya bisa aja ngomong ya tinggal semangat aja, semangat dari orang. Cuman itu benar-benar kalau kalian ngerasain di posisi itu sebenarnya nggak gampang buat bisa bangkit. Itu tuh benar-benar susah sih. Yang gue lakuin pertama paling sharing sama keluarga, sharing sama pelatih, itu hal pertama. Terus bawa dalam doa juga, ya bantu supaya Tuhan bisa bantu apapun hal yang kita lakuin, entah itu mungkin kelihatannya udah maksimal hasilnya atau hasilnya belum maksimal, gimana cara kita bisa ngerespon itu dengan hal yang positif gitu. Itu yang paling utama gue lakuin. Sisanya ya udah balik lagi ke diri kita sendiri, kita mesti introspeksi lagi apa yang harus kita perbaiki gitu. Oke, Jo, ini ada juga yang tanya tadi di komen di bawah sini, ada top pemain favorit badminton kamu siapa? Berapa? Salah satu. 5, sorry lupa. 5. Top 5. 5. Cowok cewek atau? Bebas, pokoknya di badminton yang menurut lo oke dan Zaman sekarang atau zaman dulu? Bebas, campur. Lindan. Cowok. Lindan. Taufik. Terus pelatih gue sendiri, Ko Hendry. Kan pemain juga dulu kan. Betul. Kan siapapun yang menginspirasi lo. Terakhir tuh Kolius Pongo. Oh, itu dia yang penasaran tadi ya. Jo, sama tadi nih ada nih pertanyaannya agak iseng. Tips ganteng Jonathan apa? Lo pakai skincare nggak sih? Skincare. Bisa glowing gitu. Ini kan skincare itu kan pelindung wajah ya. Iya betul. Biar pelindung wajah. ya kan karena lo cuma berkeringat. cuci muka doang. Cuma pakai Cuci muka doang biasa. Ya ada sabun sama sunblock lah ya kalau latihan lari gitu. gitu. Maksudnya tuh nggak ada yang hal kayak alat-alat Korea yang gimana gitulah ya itu. 10 step skincare Korea. Enggak lah ya. Itu nggak ada. Terus ini ada lagi yang nanya, yang paling dekat di pelatnas siapa? Yang paling dekat. Paling anak-anak tunggal sih mayoritas dekat. Paling kalau yang sektor lain yang dekat mungkin Rian, Fajar gitu. Oke. Terus nih terakhir ya, kita cari pertanyaan yang wadidaw. Drakor adiknya. Boleh ditanyain, mungkin pada kepo. Jo, nonton drakor nggak? Suka Korea nggak? Soalnya di karantina ini kan banyak banget nih yang awalnya nggak suka nonton drakor, killing time, ya udah deh nonton Korea, akhirnya takluk juga gitu. Lo nonton nggak? Gue sih enggak, temen gue sih ada beberapa nonton, cuman gue cuma satu-satunya nonton Korea ya? Nonton drakor tuh cuman Descendants of the Sun doang, udah satu-satunya itu doang ya? Udah, nggak ada lagi. Oke. Terus itu tidak membuat lo memutuskan untuk menonton lebih banyak atau ya udah enggak, udah kayak itu waktu itu emang sih sekali nonton tuh emang penasaran sih benar, langsung 16 itu ditonton gitu. Waduh, luar biasa. Tur gitu kan, langsung wah udah tonton aja. Iya. Jadi, tapi pas udah itu ya udah kayak ya nggak tahu juga, mungkin gue juga nggak terlalu tertarik ke dunia itu. Kalau gue sih ya, kalau gue lebih tertarik sama main. Hiburannya apa berarti, Jo? Kalau gue main game apa sih? Nah, gue PlayStation, kaset gue banyak banget. Gue sekarang lagi main petualangan. Tuh. Jadi di rumah di asrama juga nih main game gitu, suka main bareng tadi anak-anak nggak? Selesai main, baru beres main. Baru beres. Seru banget. Oke deh, kalau gitu, Jo, makasih banyak ya waktunya udah meluangkan waktu bersama Badminton Indonesia. Sama-sama. Ada yang pengen disampaikan nggak, Jo, untuk followersnya Badminton Indonesia atau followers lo, penggemar atau siapapun? Ini mungkin agak sedikit gimana ya, agak sedikit berat, tapi perlu gue sampein sih kayaknya ya. Jadi gue waktu itu pernah bahas, ada salah satu wartawan nanya juga sih waktu itu, cuman nggak tahu itu di-expose-nya lebih atau enggak. Gue pengen kasih tahu sih ke mereka. Gini sih, dulu gue cerita dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu jadi gue punya teman, ya kita tau lah berapa kita dulu, gue siapa lagi, Giting, San dan sebagainya. Itu tuh kita tuh saling bahu membahu gitu loh. Bukan bawa nama kita sendiri loh, kita bawa nama Indonesia loh.
Itu yang paling penting. Satu, nggak dipungkiri kita ada yang bagus, ada juga kan yang lagi turun. Nggak mungkin juara bertiga, nggak mungkin. Itu hal yang mustahil gitu kan. Nah, yang gue pengen dari terlebih lagi fans Jonathan, gue nggak mau ada di mana masanya gue lagi di atas, teman gue lagi di bawah, dia tuh ngebandingin gue dan teman gue. Itu pertama. Kalau fans orang lain apa segala macam membandingkan dan menjelek-jelekan gue nggak masalah gitu. Gue cuman pengen fansnya Jonathan benar-benar, kalau kalian fans sama gue dan kalian suka sayang sama gue juga, jangan lakuin hal itu gitu. Karena tujuan kita satu kok, tujuan kita buat Indonesia. Bukan lo bawa nama Jonathan sendiri, bukan bawa nama si A, bukan bawa nama si B, kita bawa nama Indonesia gitu. Ngerti gak sih? Kayak banyak gue ngerasa ya kita nggak kuat karena di situ gitu. Kita masih bawa nama embel-embel, ya gue fansnya sini, gue fans